wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para yang Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur terbesar kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kekuatan terbesar yang senantiasa bisa menggerakkan yang digerakkan kita berusaha. Maka senantiasa barunya ketika situasi atau anak kita berikan seperti itu adalah situasi dan kondisi yang terbaik, yang mana sesungguhnya segala perubahan, segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu adalah bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah, maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya yang bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, satu kehormatan bagi saya serta satu keberkahan mungkin yang tak terhingga, serta rasa syukur juga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa ya saya bisa berada di tengah-tengah tengah-tengah para pejuang gitu ya, di tengah-tengah keluarga besar GMT yang senantiasa selalu menjunjung tinggi nilai silaturahmi. Mudah-mudahan dengan terus mempertahankan silaturahmi, senantiasa Allah akan mendatangkan keberkahannya kepada kita semua. Karena hakikatnya silaturahmi itu adalah menyambungkan, atau yang disambungkan itu adalah rahmat tali kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya silaturahmi bisa mendatangkan keberkahan dan rahmat pertolongan Allah? Maka senantiasa isilah silaturahmi itu dengan nilai-nilai tasyakur binikmah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi luar biasa gitu ya, berarti kan GMTT ternyata sudah memiliki tempat sebenarnya, tempat walaupun dasar KPSR-nya insya Allah mudah-mudahan didoakan lanjutkan lah setahun bapak ini atau nanti sambutan ya. Senantiasa apa yang Allah berikan, baik itu tempat, baik itu pekerjaan, baik itu rezeki, baik itu keluarga, senantiasa itu hanya titipan kepada kita. Yang senantiasa ketika ada di dunia, Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah titipkan. Baik pekerjaan kita, baik rezeki kita, baik keluarga, anak, istri, gitu kan, beserta harta benda yang Allah berikan kepada kita ketika masih di dunia itu hanyalah titipan. Nah, bagaimana titipan itu bisa mendatangkan keberkahan serta pertolongan Allah? Maka gunakanlah, arahkanlah titipan dari Allah itu untuk menggapai ridhonya Allah. Bagaimana agar datang ridhonya Allah? Maka senantiasa manusia itu hidup sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas. Apa peran, fungsi, dan tugas dari seorang manusia? Tiada lain dan tiada bukan hanya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah.
Maka apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan, apapun hal-hal yang selama ini sering kita lakukan, semata-mata niatkanlah itu hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika rekan-rekan gitu yang di GMT ini ya, melakukan pekerjaan gitu ya, melakukan proyek yang konon katanya sampai ke mana, ke Pulau Seberang, ke pelosok ya, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai ujian. Ya bagaimana itu bisa menjadi nilai ibadah, bukan hanya untuk mengharapkan rupiah semata, ya maka niatkanlah setiap langkah yang dilangkahkan, niatkanlah setiap hal yang senantiasa dilakukan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika berbicara pekerjaan pasti urusannya itu dengan rezeki. Ketika bicara rezeki urusannya dengan rupiah. Maka sesungguhnya rezeki itu sudah ditakar dan pasti tidak akan tertukar gitu. Lamun sekiranya ada sebuah proyek, ada sebuah perencanaan, kalaulah itu memang sudah menjadi rezekinya dari Allah untuk GMT, maka pasti bakal kemana gitu tanya. Gade ayatnya halangan akan nanti susah administrasi akan lebih, namun pas rezeki nama insya Allah itu yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi diingatkan ya, jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan sangat jelasnya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, yang mensyukuri nikmat daripadaku pada Allah, maka aku akan memberikan nikmat yang lebih. Tapi barang siapa yang kufur nikmat kepadaku, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, maka ketika berbicara rasa syukur, sesungguhnya tidak ada satu hal pun atau tidak ada satu kejadian pun yang Allah berikan kepada kita yang tidak layak untuk kita syukuri. Apapun yang terhantarkan kepada kita, apapun yang sampai pada diri kita, demi Allah, ketika diambil hikmahnya, pasti akan ada rasa syukur yang terjadi kepada diri kita. Ketika diberikan pekerjaan yang melimpah ruah, jelas, tapi bersyukur nanti tarik gitu ya, wah ada kerjaan gitu ya, kayak orderan. Tapi rasa syukurnya itu tarik gitu kan, karena kan cuan gitu ya, untuk para pengusaha kan ayatnya ini kecuanan yang mahal sangat gitu ya. Pasti bisa identiknya seperti itu. Identiknya rasa syukur itu senantiasa hadirnya itu ketika kita mendapatkan suatu kelebihan gitu ya, bertambahnya harta gitu kan, bertambahnya rezeki, diberikan kesehatan, kita pasti ingat akan bersyukur kepada Allah. Tapi terkadang sebaliknya, ketika Allah misalkan mencegah sesuatu gitu ya, atau menjadikan sesuatu itu tidak terjadi, terkadang kita tidak lupa bahwa apa yang menjadi keputusan Allah itu senantiasa yang terbaik gitu. Bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah yang hadir pada diri kita demi Allah itu adalah yang terbaik. Kadang manusia berharap 1001 harapan. Banyak manusia berharap ingin itu, ingin ini, ingin A, ingin B, ingin C, ingin D. Karena nafsu manusia senantiasa seperti itu gitu. Semua pasti ingin mengharapkan ya hal-hal yang disenanginya, yang disukai. Tapi ketika sesuatu itu tidak didatangkan, ketika sesuatu itu belum Allah beri pada diri kita, maka percayalah tandanya Allah mengetahui bahwa ketika kita belum mendapatkan hal itu, itulah yang terbaik buat kita gitu. Maka yang harus benar-benar kita pahami gitu ya, dalam orientasi hidup ini, bagaimana kita hidup sesuai dengan yang Allah inginkan. Tugas manusia tinggal menjalani gitu. Tugas manusia tinggal melangkah. Allah mengarahkan kita kemana, kita lakukan.
Allah mengarahkan kita dalam situasi kondisi apapun, ketika kita ridha dan ikhlas, yakinlah itu yang terbaik. Karena terkadang hikmah itu datangnya di posisi yang tidak terduga. Di awal mungkin kita berpikir jika malam tanda berhasil gitu, wah gitu kan, anak kebayang atau gitu kan, sesuatu yang keberhasilan gitu kan, sesuatu pendapatan yang bertambah gitu. Tapi kan ternyata ketika bukan rezekinya kita, ya itu yang terbaik menurut Allah gitu. Karena kan yang kita cari dalam rezeki itu adalah keberkahan. Kalau dalam proses mencari rezeki, yang dicari itu besarnya rezeki gitu ya, bisa jadi besar, tapi ketika tidak berkah, maka suatu saat rezeki itu yang akan membawa malapetaka kepada diri kita gitu. Kenapa bisa membawa malapetaka? Ya lihat saja kisah orang-orang yang terdahulu. Bagaimana ketika butuh harta yang berlimpah, tapi karena nafsunya yang besar sehingga lupa bersyukur kepada Allah, justru hartanya itu menjadikan jauh itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi pekerjaan yang banyak, wah tadi itu dan segala macam, tapi dengan pekerjaannya itu dia lupa akan orientasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada keberkahan. Bisa jadi nilai rupiahnya didatangkan, tapi ketika tidak ada keberkahan, maka tidak akan ada ketenangan yang didatangkan oleh kita. Banyak harta tidak tenang gitu kan, siang ayam merah gitu banyak mobil misalkan tidak tenang, bisa ayam ngaberes setelah nanti itu bentuk ketika kita terlalu merasa memiliki dunia atau hukum dunia. Ketika kita merasa memiliki kecintaan kita terlalu tinggi kepada dunia, maka yang akan dirasakan itu rasa gelisah, rasa gundah gulana. Maka ketika hal itu terlalu dalam ada pada diri kita, ya segeralah kita ingat bahwa suatu saat jiwa kita ini, ruh dan jasad ini senantiasa akan Allah pisahkan. Itu adalah suatu kepastian dan itu adalah sesuatu kemutlakan yang akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Entah kapan saatnya pasti Allah akan memisahkan ruh dan jasad ini pada diri kita. Berarti ketika terpisahnya ruh dan jasad itu adalah sebuah kematian. Yang mana justru itulah dimulai episode hidup yang sebenarnya, episode hidup yang sesungguhnya. Jasadnya akan kembali gitu ya, kemana ya, ke tanah gitu, tempat asal diciptakan. Ruh itu pun akan sama, kembali kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Pertanyaannya, bagaimana ketika ruh itu kembali di hadapan Allah, ruh itu kembali dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih gitu. Bahkan membawa ladang amal pahala yang bisa diberikan gitu. Kemana? Kehadiran Allah. Untuk apa? Untuk ditukar dengan apa? Dengan ridhonya Allah. Di mana tempat orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Ya sudah pasti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kita lupa terhadap orientasi dari hidup itu. Jalan akhir dari sebuah kehidupan itu hanya ada dua. Kalau tidak di surganya Allah, ya sudah pasti di neraka Allah. Nah tinggal kita tentukan bagaimana caranya, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan ketika hidup di dunia ini bisa menjadi jalan penuntut kita untuk menuju ridhonya Allah. Ini salah satu yang luar biasanya ketika kita bisa memelihara silaturahim. Kenapa? Karena salah satu yang akan mendatangkan ridha Allah gitu ya, yang akan mendatangkan keberkahan Allah adalah ketika antara umat muslim saling menjaga silaturahim. Tak mungkin gitu. Berarti kan silaturahim ini harus dijaga serta dilakukan secara terus-menerus gitu. Misalkan kan dalam kesempatan ini kita mengadakan silaturahim, ya halal bihalal, bahasa nama. Ini sesuatu yang baik gitu. Ketika apa? Ketika diisi silaturahmi itu untuk mengingat Allah. Dan tentunya kan forum seperti ini pun
ya banyak tempat-tempat lebaran deui gitu ya, gitu kan terlalu lama deui gitu lah. Nah alangkah luar biasanya juga ketika silaturahim ini gitu ya, keluarga besar dari GMT ini senantiasa bisa menjaga solidaritas gitu, khususnya solidaritas tadi maksudnya antar anggota, antar direksi, antar karyawan, antar pengurus gitu. Nah lebih luasnya lagi solidaritas aspek penunjang gitu ya, siapa keluarga apa gitu, keluarga, anak, istri, lingkungan gitu yang senantiasa ya itu akan menjadi nilai penunjang. Karena kalaulah kita ketahui gitu ya, ketika seseorang suami itu bekerja mencari nafkah gitu dan ada supporting gitu ya dari seorang istri, dari keluarga, maka seorang istri itu mendapatkan amal pahala yang sama gitu. Itu kan luar biasa, apalagi dengan ridho dan ikhlasnya gitu. Ketika ditinggal oleh suami untuk tadinya mencari nafkah gitu kan, ketika ditinggal oleh suami mencari nafkah, itu kan mencari nafkah ke ibadah gitu. Ketika apa? Ketika kita melangkahkannya dengan ibadah, ya maka nilai ibadahnya pun sama gitu akan didapatkan. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan tadinya senantiasa ya keluarga besar GMT ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu diberikan ya order yang mendatangkan keberkahan, diberikan rezeki yang berlimpah, yang terutamanya bagaimana ya keluarga besar GMT ini bukan hanya sekedar keluarga yang sifatnya profesionalitas kerja, tapi bagaimana keluarga besar GMT ini senantiasa ketika oleh Allah dihadirkan di dunia, di bumi ini dalam suatu majelis, dalam suatu silaturahim untuk mengingat Allah. Harapannya keluarga besar GMT ini itu secara globalnya Allah bersamakan kembali di mana? Di surganya Allah gitu. Berarti yang harus kita tempuh, yang harus kita ingat ya, lakukanlah semua progres gitu, semua rencana, semua proses secara maksimal, secara optimal, serahkan seluruh tenaga dan jiwa raga. Yang terakhir jangan lupa bertawakal ke Allah, serahkan ke Allah, karena sesungguhnya hanya kekuatan Allah lah yang bisa memberikan kemudahan terhadap kita semua. Alhamdulillah, doa yang terbaik untuk keluarga besar GMT nanti disampaikan ke Pak Egi. Kalau gitu doa terbaik gitu, orang biasa bangga biasa diulang wae tadi gitu. Kami tadi nanti dede nganggo acuk seragam GMT kalau serem batur, hari itu kayak batur. Kalau kita ingin informasi gitu tentang itu ada gitu, padahal bisa lagi yang acuk gitu. Ya gitu gitu ya, keluarga sadayana, sahabat sadayana, kita para ibu sadayana, mudah-mudahan senantiasa orang sadayana diberikan keberkahan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun teh abdi sakitu berenang dan tos rasa nyerinya sangat ya kan tidak perlu kita besar pengabar doa dalam nama begitu ya, maka bisa kaget. Hatur nuhun akan dilihat keletatan ketika ditemukan hikmah dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Ketika ada kesalahan, kehilangan itu mutlak datang dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dijadikan kategori orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, fatakullahu wabarakatuh billahi bisabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas undangannya kepada jajaran GMT. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga setiap kebaikannya menjadikan ini sebuah amal soleh di dunia kelak yang akan dibawa kepada Allah ketika kita bertemu dengannya.
Saya mengajak kepada semua hadirin yang ada di sini, mari kita pejamkan mata, fokuskan pikiran, kita mengadahkan tangan kepada Allah. Semoga setiap rangkaian doa yang kita panjatkan kepadanya menjadi ijabah dan kabulnya. Doa-doa kita yang hari ini Allah memberikan atau menurunkan hujan, salah satu makbulnya sebuah doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tariqul mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut anajata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah mudah-mudahan menjadi kabul ke hadapan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua baik di dunia ataupun di akhirat. Karena doa adalah bukti penghambaan kita kepada Allah, ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Sekuat apapun, semampu apapun, sepintar apapun, tanpa izin Allah maka semua itu sia-sia. Semoga dengan segala kelemahan ini Allah senantiasa memberikan kekuatan. Semoga dengan segala kelemahan ini Allah memberikan kita kemampuan. Semoga dengan kebodohan ini Allah senantiasa memberikan kecerdasan dan kepintaran di dalam menjalani sebuah kehidupan yang tentu di mana sangat sedikit sekali antara hak dan batil. Semoga kita mampu memisahkan antara hak dan batil ini, menjadi pemisah antara terjerumusnya kepada jurang dosa dan kemaksiatan menjadi amal soleh dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wattaqullaha mastata'tum bila bisa dilengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.